Halo, assalamualaikum guys. Sesuai sama janjiku ya, ini sambil nungguin yang sholat tarawih, aku mau bikin bros sesuai sama permintaan kakak yang nge-DM aku kalau mau minta sepil bagaimana cara membuat bros itu. Jadi untuk teman-teman nih, misalnya teman-teman tuh pengen membuat bros, terus mungkin kesusahan atau bagaimana, nah itu bisa nge-DM aku meminta kak kayak apa bikin bros ini. Nanti aku mau usaha dulu, siapa tahu aku bisa membantu permintaan dari teman-teman. Nah, bros ini sebenarnya itu nggak terlalu sulit, tapi juga nggak gampang banget kayak gitu loh guys. Soalnya aku tuh udah mencoba beberapa kali bikin tapi gagal. Kalau gagal itu biasa ya. Terus ada yang oglak-aglik kayak gitu. Akhirnya aku menemukan formula sehingga dia itu nggak oglak-aglik guys. Dan ini adalah bahan-bahannya. Aku keluarin dulu lah guys bahan-bahannya biar nanti enak pas bikinnya. Nah, pasti yang pertama itu ada tang ya. Pertangan itu jangan dilupakan. Kalau mau bikin bros itu pasti memakai tang. Ini bahannya sedikit, bukan banyak sih ya, tapi lumayan. Brosnya itu seperti apa? Tadi pas aku pameran ya, Bazar Ramadan tadi sore, aku live udah aku sepil beberapa foto, beberapa koleksi aku yang ready. Nah ini guys, brosnya itu seperti ini. Ini ada 3 warna ya. Aku memakai bahan dari kristal ukuran 8 mm, 3 warna. Nah ini adalah kotak-kotak yang aku biasa gunakan untuk jualan guys. Ini warnanya kalau ada yang ngejreng satu tuh cantik. Nah nih, jadi ini yang mau aku bikin. Untuk teman-teman yang mau bikin itu bisa banget ya, ayo siapkan bahannya. Ada kristal bulat ya, ukurannya 8 mm, 3 warna nih. Kalau bagus maksudnya kayak gini nih, 3 warna kayak gini nih lebih bagus daripada yang satu warna kayak gitu. Nih, Allahu Akbar, jatuh guys. Nih, ini mau aku keluarin dulu satu-satu ya. Ini pokoknya tadi yang udah aku bikin, karena aku udah beberapa waktu bikin berkali-kali gagal, akhirnya alhamdulillah ini aku dapat. Dan dia itu kuat guys, ini kokoh ya, enggak yang oglak-aglik. Itu yang jadi maksudnya aku mantap untuk mengeser tutorial dari bros ini. Jadi di sini ada berbagai macam kristal ya, ada banyak warna. Kalau yang ini harganya 20.000 isi 3 kakak. Nah ini ada kristal donat berbagai macam warna. Biasanya aku bikin bikin gelang kristal atau apapun itu, terus sisa. Nah ini aku kumpulkan. Terus kemarin ada permintaan yang kak aku pengen dibikinin bros yang seperti ini. Nah alhamdulillah jadi guys, nih ini brosnya, jadi bener-bener cantik. Dia nggak oglak-aglik. Bahan yang pertama itu ada kristal donat, ini ukuran 8 mm ya. Terus pertangan, tang itu nggak lupa. Nih ada tang potong, tang pembulat, tang penjepit, itu pasti ya. Terus ada ini adalah kawat tembaga ukurannya 0,3, kawat tembaga 0,3 dan kawat tembaga 0,8. Tak lupa juga karena kita mau membuat peniti bros dagu ya, jadi menggunakan peniti yang ukurannya 2 cm. Cara bikinnya seperti apa? Let's go, kita bikin. Tapi guys di sini nggak ada ini ya, jadi aku mau kira-kira lagi ya, mohon maaf. Ini aku kira-kira. Jadi aku membutuhkan
15 cm yang 0,3. Ini aku potong 15 cm dalam satu bros ya, 15 cm yang 0,3 dan membutuhkan kawat sepanjang 25 cm, kawat 0,8. Bahannya, terus satu peniti yang ukurannya 2 cm, ini udah lancip ya, dan 3 biji ini, 3 biji manik kristal. Caranya seperti apa? Ayo kita bikin. Yang pertama itu guys, dari bawah, untuk teman-teman yang udah masuk ke roomku, terima kasih banyak ya, salam kenal semuanya. Dari bawah kita masukin, nah terus kita sama panjang. Nah seperti ini guys. Kalau udah seperti ini, kita masukin satu manik kristal. Ini urutannya mau warna apapun dulu oke. Jadi aku masukin satu warna merah. Habis itu kita tekuk ya di lubang yang dimasukin, di lubang yang sama dengan kawatnya. Nanti ini enggak potol kah? Enggak, kan ada pembatasnya nih. Terus kita tata. Kalau udah, yang satu juga sama dimasukin lagi ke lubang yang sama. Nah ini sambil kita tata, tapi kalau nggak ditata juga nggak apa-apa sih, yang penting dia udah kayak gini nih guys. Ini udah aman ya. Terus kita balik, ini kan masih sisa panjang. Ini kita masukin silang. Kenapa harus dimasukin silang? Biar semakin kuat kayak gitu, nggak tambah oglak-aglik. Karena kalau baru 2 itu masih oglak-aglik ya guys. Nih, ini masih ada sisa ya. Sisanya ini langsung sekaligus aku masukin sisa si kristal dalam satu lubang ya. Nah, kalau udah kita pepetin dan ini kita masukin lagi ke salah satu lubang. Karena lubangnya ada 2, boleh yang boleh bagian mana aja, yang penting satu bagian. Udah. Kalau udah kayak gini nih, kita tata. Ini kan dia udah membentuk segitiga nih guys. Nah ini sisanya tinggal kita rapikan, jadi kayak kita bulatkan kayak gini. Dengan bantuan tang. Ini kita sembunyikan ya, biar nanti tidak melukai si pengguna. Nah ini udah kayak gini nih guys. Ini sebenarnya udah selesai ya. Nah ini aku tutup dulu. Nah bentuknya kalau misalnya belum dikasih mangkoknya itu seperti ini. Nah sekarang saatnya kita ngasih mangkok. Ini ada di atas ya. Ini bahaya enggak? Nah kalau misalnya dirasa bahaya, dalam artian itu nanti melukai si pengguna, bisa disembunyikan. Sebenarnya tadi nggak bahaya karena nanti akan tertutup sama kawat tembaga yang memangkoki dia kayak gitu loh guys. Kalau udah seperti ini lanjutannya, ini aku buka lagi. Terus dari bagian atas, ya, kita masukin, atau bisa di bawah, bisa di bagian atasnya nih. Kita masukin. Ini kayak gini kan, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus kita pepetin, jadi kayak ini melingkari kayak gitu loh guys. Nih di bagian bawah. Udah kita rapatin aja. Ini hanya untuk mengikat si kawat tembaga ini ke peniti. Kalau udah seperti ini, yang panjang ini kita tutup ya. Ini bahaya banget kalau kena tangan. Yang panjang kita puterin. Nah, muternya pelan-pelan aja. Terus muternya itu nanti membentuk kayak semacam mangkok yang mengelilingi si kristal ini. Nah, ini udah kayak, jadi kayak fungsinya tuh untuk menyembunyikan sebagian kristal kayak gitu. Nih. Kalau udah
Aku senangnya itu terakhir aku matiin di bagian kepala bros ya. Ini aku buka, terus ini nih bagian sisanya ini aku masukin ke sini. Jadi kayak aku ikat. Ini kita tata lagi. Udah deh guys, ya terakhir kita potong. Nih. Terus kita rapikan. Ini udah guys, dia udah nggak toklak taklik, ini udah kenceng banget. Terus ini nggak ada yang jendel ya, jadi dia aman. Ini terikat kawat. Nah, tinggal kita tutup. Tara, udah jadi nih guys. Jadi bikinnya itu menurutku mudah, tapi memang harus memakai 2 kawat. Karena aku memakai 1 kawat, ada yang memakai 1 kawat, ternyata pas aku bikin tuh ininya jadi oglak-aglik. Aku udah cobain bagaimana caranya biar dia itu kuat, cuman kayak ada mangapnya kayak gitu loh guys, enggak yang serapat ini. Maksudnya dalam artian ini loh, rapat sama penitinya, enggak yang serapat ini. Jadi kayak oh berarti bagian tadi itu memang bikinnya kayak gitu nih. Jadi ya, dan ini guys cantik warnanya nih. Oke, kita bikin lagi ya. Untuk teman-teman yang udah masuk ke roomku, terima kasih banyak. Salam kenal semuanya. Jadi akun Omah Mus ini nanti akan sering berbagi tutorial ya. Bisa kalian minta mau bikin tutorial yang seperti apa, bisa DM aku. Ini membutuhkan kawat sepanjang 15 cm. Bisa kalian DM aku ya, pesan aku mau seperti apa. Terus bisa juga lewat video. Jadi silahkan kalau misalnya teman-teman pengen membuat sesuatu, siapa tahu nanti aku bisa membantu untuk membuat tutorialnya. Dan pastinya bikinnya itu kayak gini guys. Jadi kayak live kayak gitu loh, biar kalau teman-teman nanti ada yang mau ditanyain enak. Nah ini udah diminta sekitar 2 minggu yang lalu atau 3 minggu yang lalu. Kenapa baru bisa aku bikinkan sekarang? Alhamdulillahnya tuh kegiatan beberapa waktu terakhir ini padat guys, dan ini pun aku baru pulang dari jualan di pasar Ramadan ya. Jadi seneng lihat teman-teman yang jualan makanan itu dapat uang. Aku juga alhamdulillah laku aja, cuman kayak ya, tapi alhamdulillah guys, karena apa ya, nggak yang wow itu ya. Kalau jualan Ramadan pasti yang diserbu orang-orang itu adalah makanan, minuman kayak gitu. Tapi aku juga alhamdulillah hari ini dapat rezekinya kayak gitu ya. Ini adalah yang kawat tembaga yang ukuran 0,3. Sekarang kita potong kawat tembaga yang ukurannya adalah 0,8. Panjangnya tadi yang kecil ini 0,3 itu 15, yang 0,8 adalah 25 cm. 25 cm pun masih ada sisa ya, sebenarnya bisa dikurangin, cuman aku takut nanti kalau kurang. Tapi ini aku akan mencari biar pas nih. Lagi kita bikinnya guys. Nah ini cara motongnya. Biasanya tuh aku kayak gini, terus kita potong. Udah tinggal potong aja pakai tang pemotong. Jadi untuk teman-teman, dan ini beneran, tadi udah banyak ya yang melirik. Katanya Kak ini kok lucu, katanya. Iya. Tadi biasa ya kalau misalnya jualan bros itu teman-teman, yang paling laku adalah bros dagunya. Itu bener-bener laku ya, laku banget. Kenapa? Karena itu yang paling best seller dan selama ini paling dicari. Ketika tadi datang nih para ibu-ibu yang mau belanja, mereka dengan bangga, Kak aku udah pakai bros kakak, katanya. Iya, aku inget beliau beli bros bahu. Tapi sayang guys, brosnya itu banyak yang aku ini di sana, jadi aku nggak bisa spill ya, karena brosnya ada di kantor suami. Nah caranya ya guys ya, kalau besok bisa aku live lagi. Besok adalah pembukaan bazarnya. Alhamdulillah dibuka oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah yang baru kemarin dilantik guys. Makanya baru dibuka besok, karena dari kemarin kan beliau ada di Jakarta ya. Nah ini caranya, kita masukin dari bagian bawah. Untuk teman-teman yang udah gabung, terima kasih banyak. Kita masukin dari bagian bawah nih.
Terus kita siapin kristal donatnya. Aku makainya yang 3 warna ya, mau warna apa aja terserah. Yang penting ada 3 warna. Ini dari kawat tembaga kakak. Kawat tembaga itu apa sih? Kawat yang ada di dalam kabel listrik. Jadi kalau kabel listrik kita buka, itu ada kawatnya. Nah, itu kawat tembaga. Cuman kalau untuk yang aksesoris, ini biasanya kawat tembaga berlapis atau ada enamelnya. Bukan hanya kawat tembaga aja kayak gitu ya. Tapi kawat tembaga berenamel. Terus ini kita masukin lagi ke lubang yang sama. Nah, kalau udah kayak gini nih, kita buka. Guys, ini tumpul. Aduh. Terus kalau tumpul gimana? Nanti aku cari yang ininya nggak tumpul ya. Ini aku buka. Ini caranya membuang yang tumpul nih guys. Aku nggak memperhatikan. Nah, ini tumpul guys si ininya. Jadi nggak bisa digunain. Ini aku buang. Nanti aku ganti dengan yang tidak tumpul. Gitu ya guys. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal menyilang dia biar semakin kokoh ya, karena kalau cuma 2 itu kadang masih goyak-gayik kayak gitu loh guys. Ini lihat. Nah, udah seperti ini, udah naik ke atas dua-duanya. Kita masukin yang terakhir. Ingat, satu lubangnya itu dimasukin dalam satu lubang. Kalau yang tadi pertama nggak apa-apa ya. Kalau yang ini dalam satu lubang, terus kita buang, kita masukin lagi ke lubang, satu lubang dua-duanya ini. Aku tadi udah nyobain kedua lubang, tapi ternyata dia kakinya kayak megar gitu loh guys, jadi kayak jelek. Nah, udah. Terus kita tarik. Nih guys. Kalau misalnya dirasa masih ada yang ngembang, kita tarik satu-satu. Sampai dia kuat. Nih. Kalau udah kayak gini, ini kita naikin. Terus kita iniin. Terin kayak gitu di bawahnya. Ini sebenarnya fungsinya untuk mengikat dia biar nggak oglak-aglik. Terus ujungnya nih, ini lancip ya, kalau terkena tangan itu bahaya. Jadi harus dimasukkan atau disembunyikan. Untuk teman-teman yang udah masuk ke roomku, terima kasih banyak. Salam kenal. Nih, ini udah jadi kayak gini ya guys. Kalau udah, ini sebenarnya pakai kayak gini aja nih udah bisa. Cuman kan kayak kok kayak gini banget ya, nggak ada lucu-lucunya gitu ya. Nah, kalau dimangkokin kayak gini itu kayak merasa wow, dia itu lebih eksklusif kayak gitu. Nah, kita sekarang bikin mangkoknya. Seperti apa bikin mangkoknya? Caranya dari bagian atas nih, jangan dari bagian bawah ya. Aku biasanya memakainya itu di bagian yang bawah, bukan bagian kepala. Jadi peniti itu ada bagian kepala sama bagian bawah. Ini aku masukin. Ini masukinnya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Terus aku tekuk kayak gini guys. Udah. Ini ada di atas. Jadi si bagian kecil ini ada di atas peniti. Nah, aku tutup. Kalau udah kayak gini, nih ya guys. Nah, ini tinggal kita lingkarkan mengikuti alur nih. Jadi sambil kita tekan biar dia selalu ada di atasnya sehingga membentuk mirip mangkok yang menutupi bagian samping dari si kristal. Kayak gini nih. Nah, ini udah sampai sini nih. Dan terakhir ada di bagian sininya nih guys. Ini di bagian kepala ya. Terus kalau udah kita rekatkan. Kenapa sih kok aku nggak selalu memakai bagian bawah? Karena kalau memakai bagian bawah nanti itu bisa ini mepet ke sana itu sehingga bisa menyebabkan jeplak si peniti kayak gitu loh guys. Aduh, omongannya campur-campur nggak apa-apa ya. Susah aku jelasinnya. Nah, udah deh. Langsung ini sisanya nih kita potong, kita pegangin karena kalau nggak dipegangin tuh biasanya menculat. Itu aku masukin ke tempat ya, ke tempat ini bahan. Jadi di sini nih berbagai macam itu ada cincin segala. Ini udah jadi nih guys. Nih, dia udah
enggak yang oglak aklik ya. Jadi kayak kokoh kuat mangkoknya itu. Tadi aku dikritik nih sama suami, katanya kenapa harus dibikin mangkok padahal nggak usah dikasih mangkok, itu udah bagus. Aku bilang justru daya tariknya itu ada di mangkoknya itu. Jadi ya itu pendapat orang, antara orang itu berbeda ya, tapi memang pas diminta untuk membikinnya mangkok, ternyata aku bisa bikin, dan itu jadi stok tambahan untuk bros dagu karena ini kecil ya, jadi aku nyebutnya sebagai bros dagu kayak gitu. Untuk kakak Gina dijual ya kak? Iya kakak, ini dijual, cuman mohon maaf belum ada keranjang kuningnya. Ini karena barang baru jadi belum aku foto-foto, dan bahannya itu kak semua ada di tem kantor suami karena besok mau bazar lagi. Jadi bazarnya itu sampai tanggal 20 Maret guys. Alhamdulillahnya tuh nggak sampai lebih dari tanggal itu karena rencananya kan mau mudik ke Jawa. Ini 20.000 dapat 3 kakak. Bahannya banyak, terus dia kokoh karena dia diikat sama kawat tembaga. Ini nggak ada lem sama sekali ya, semuanya pakai ikatan terus rapi. Jadi di sini tuh nggak ada yang ini. Kalau tadi aku yang di bawah tuh kayak gini, jadi harus ada selanya. Kalau nggak ada selanya, ininya akan nanggok kayak itu loh guys. Jadi si ini itu nanti bisa terpental karena udah beberapa kali ya ketika aku bikin bros terus ada yang beli. Kakak bisa DM aku ya, atau nanti aku tautkan di keranjang kuning pas aku udah bikin videonya. Ini ada di beberapa video aku tuh yang ada keranjang kuningnya kakak kayak gini. Itu ada yang bilang, Mbak kenapa kok jeplak itu maksudnya ininya lepas guys, ininya lepas dari ininya. Bilang lu kok bisa ibu, kenapa lepas ya, nggak tahu. Pas aku teliti sekalinya ininya terlalu mepet ke sini, jadi kayak dia itu ndangak kayak gitu loh guys. Jadi kayak sayang kayak gitu. Ya udah akhirnya setelah melalui beberapa proses, ini adalah rahasia dari Om Mahmus ya. Tapi nggak apa-apa aku share, siapa tahu ini jadi ladang pahala untukku kalau teman-teman misalnya nih ada yang pengen buka usaha dan aku pengen buka usaha aksesoris handmade kayak gitu. Karena memang beberapa orang juga yang beli ininya mepet walaupun nggak di tempatku itu biasanya, nah ini nggak bisa dibuka, banyak sekali keluhan. Dan kadang aku ngasih tahu orangnya, oh ini seperti ini nanti diginiin, asal kalau di rumah tuh pasti ada tang ya. Nah itu bisa pakai tang untuk membenarkannya. Misalnya ini nanti buka atau mau jeplak bisa juga ditekan-tekan gitu. Nih guys, di Palangkaraya itu udah geluduk. Tadi udah hujan deras banget pas maghrib ya. Nah ini belum, ini udah jadi. Cuman sayangnya kan dia tadi tak ilangin ya, tapi nggak apa-apa. Ini udah jadi. Terus ayo kita bikin lagi. Jadi untuk teman-teman yang baru masuk, yang ketinggalan, bisa ngeliat lagi bagaimana cara membuat bros ini. Tadi sore itu guys di Palangkaraya itu udah hujan, bener-bener yang deres banget. Nah ini harus aku teliti, ini lancip ya. Jadi ini bisa aku pakai. Bener-bener deres banget. Ini dari bagian dalam dimasukin sama panjang biar enak. Nah kayak gini ya. Lanjut. Terus aku persiapkan 3 ini dengan warna yang berbeda. Apakah ada yang dengar ada geluduk di sini guys? Itu nanti kalau geluduknya semakin menggila aku nggak berani meneruskan live-nya ya, karena di Palangkaraya itu guys itu geluduknya luar biasa dan sering banget ada beberapa orang yang bukan orang ya, tapi kadang rumah itu tersambar apa-apa kayak gitu loh, jadi menakutkan. Kadang kita harus matiin wifi biar aman sentosa guys, dan semoga aja tidak mati lampu, karena kalau mati lampu wow ya. Nah ini dimasukin, jadi dia kayak gini nih sampingnya, ini belum rapi ya, terus masih kayak oglak-aklik, ini masih oglak-aklik. Nah biar nggak oglak-aklik, yang di sini nih kita silang, kita masukin di bagian satunya,
Dan ini kita masukin lagi di bagian satunya. Biasanya orang sini tuh nanti pulang terawih jam 8 guys. Nih lihat, ini baru 2 ya. Yang terakhir nih dua kawat ini dimasukin satu lubang. Nah kayak gini. Ini kawat tembaganya memakai 2 ukuran, yaitu ukuran 0,3 ini yang tipis nih, yang sedang aku pegang nih ukuran 0,3, sepanjang 15 cm atau 20 boleh. Kalau misalnya untuk awalan biasanya takutnya kurang ya, itu bisa 20 cm memotongnya. Dan nanti untuk mangkoknya, ini aku namai bros mangkok bros dagu mangkok gitu ya, biar enak kayak gitu. Nah untuk mangkoknya nanti memakai ukuran 0,8 sepanjang 25 cm. Ini udah di kayak giniin aja, fungsinya kayak mengikat dia. Nih di tengah-tengah ini kan masih ada sisa nih. Ini kalau terkena tangan guys, itu sangat tajam, sakit ya, bener-bener sakit. Udah, aduh sama angin guys di luar. Semoga aja nggak hujan yang deras kayak gitu. Ini kayak gini nih, masih ada sisa nih, nggak masalah ya, aku potong sisanya. Terus ingat, jadiin satu sampai, jangan dibuang sembarangan, karena kalau terkena kaki itu bahaya. Apalagi aku punya kucing-kucing kecil yang anabulku tuh yang wow. Nah kayak gini, ini masih oglak-aglik itu dalam artian ini masih bisa digoyang-goyangin. Bentar. Nih kok enggak, nih masih bisa digoyang-goyangin. Nah biar gak goyang makanya kita bikin mangkok. Ayo kita bikin mangkoknya. Kita buka lagi. Terus dengan memakai kawat tembaga 0,8 kita masukin di bagian bawah ya. Bagian kepala boleh nggak? Boleh, silahkan. Tapi karena aku udah seringnya di bagian bawah, jadi aku ngomongnya di bagian bawah dulu gitu loh guys. Nah kalau udah nih, kita arahin ke salah satu sisi, terus udah kayak gini. Ini fungsinya untuk mengikat. Nih guys, ini bawahnya tuh nggak meninggalkan gelembung ya, meninggalkan tapi sedikit aja. Nah kita tekuk. Kalau udah kayak gini nih, sisa yang panjang itu untuk membuat mangkoknya. Biar aman ini kita tutup lagi. Ini untuk membuat mangkoknya. Udah kita bikin mangkoknya bertumpuk menuju ke atas. Jadi kayak harus si kepala si jempol yang sebelah kiri ini kayak harus sambil menata. Jangan sampai jangan sampai dia itu nanti menumpuk dalam satu tempat kayak gitu loh guys. Kalau kayak gitu dia nggak bakalan jadi mangkok nih. Nih jempolku sambil menekan ya. Nah udah mulai hujan guys. Allahumma shayban nafi'an. Nih udah nih guys, udah jadi nih. Ini mangkoknya. Terus kita buka, ini kita matiin. Kenapa harus dimatiin? Ini dalam artian diikat ya, biar dia semakin kuat. Udah jadi nih guys. Nih. Cantik. Beneran ini harus dicoba untuk teman-teman yang suka bikin aksesoris karena secantik itu bikinnya. Dan nggak nyangka ya ternyata permintaan teman lewat DM di TikTok itu benar-benar luar biasa. Ternyata kayak wow, ternyata aku bisa kayak gitu. Kayak seneng banget guys. Terus ini tuh nambah koleksi dari apa ini? Nambah koleksiku di galeri Ummah Mus gitu. Iya kakak, terima kasih banyak untuk tab-tabnya. Nih. Memang antara satu barang dengan barang lain tuh nanti akan ada bedanya ya, tapi ya hampir mirip lah. Nggak yang jauh-jauh banget
bedanya itu, karena itu keunikan dari handmade. Dan ini kalau misalnya dipakai kan seperti ini ya, nah cantik. Ini bisa dipakai di bahu, bisa dipakai di dada atau di dagu, bisa juga di bahu atau dada. Jadi suka-suka teman-teman mau dipakai di bagian yang mana. Dari kakak Diana doang yang tembaga kuningnya itu ukuran berapa? Omah, iya. Nih, yang kuning ini ukurannya memakai dua ukuran, 0,3 sepanjang 15 cm. Ini yang 0,3 ya, dia memang kecil tipis. Dan yang gede itu sepanjang 25 cm, ukurannya 0,8 mm. Terus kawat tembaga ini guys itu sangat kuat. Nah, aku nyaranin nih untuk teman-teman yang punya bros dari kawat tembaga ya. Aku nyaranin kalau misalnya nih teman-teman itu mau nyimpen bros kawat tembaga, itu lebih enaknya di kayak giniin. Jadi kayak nyiapin satu cepuk. Aku suka yang merah Kak. Iya, aku juga suka Kak. Ini yang cepuk ya. Cepuk kayak gini terus dimasukin. Kenapa? Karena dia itu akan lebih memperawet. Jadi si kawat tembaga ini nggak terkena udara ya. Padahal dia sebenarnya nggak apa-apa aja kena udara, cuman lama kelamaan tuh nanti di ujung, tapi di sini ujungnya itu ada di bawah ya, ini tersembunyi, ini nanti akan hitam, titik hitam kayak gitu loh. Cuman itu bukan apa karat kayak hitam karena dipotong kayak gitu loh, guys. Jadi lebih bagusnya itu kita semuanya kita masukkan kalau punya bros, baik bros dari pabrik atau bros handmade itu dimasukin ke cepuk kayak gini. Itu akan memperlama masa usia si bros. Bros kan murah, ngapain sih harus di kayak gitu. Nah, itu udah lain lagi ya. Silahkan bagi teman-teman yang punya pikiran seperti itu, silahkan kayak gitu ya. Cuman kadang ada juga beberapa teman yang dia itu punya brosnya bahannya premium, jadi harganya itu mahal. Jadi kayak sayang kalau terkena udara luar kayak gitu. Kawat tembaga kayak gitu karatan nggak sih? Enggak kakak, kawat tembaga kayak gini nih nggak karatan. Ingat kawat tembaganya yang berenamel atau berlapis. Lapisannya itu ada warna-warni, ada yang gold, ada yang rose gold, ada yang silver. Tapi kalau aku pribadi warna yang silver itu aku nggak terlalu suka karena kayak kalau kelamaan, aku pernah beli satu gulung, mungkin kelamaan di tokonya ya. Harganya mahal, hampir 300-an saat itu aku beli. Itu sampai sini itu kayak ada item-itemnya kayak gitu, dan itu kayak membuat aku kayak kecewa. Aduh, harganya mahal, kondisinya seperti itu gitu ya, tapi memang udah dapatnya seperti itu. Dan sebenarnya hari ini teman-teman aku tuh ada dapat paketan 2 biji, tapi ada di depan dia. Jadi nanti sambil aja unboxing ya paketan apa aja yang aku beli, karena di situ ada stok dari kawat tembaga yang aku beli. Ntar ya, ini mau aku masukin. Tadi ini adalah wadah dari manik-manikku guys, yang aku tumpahkan kayak gitu. Terus alhamdulillahnya besok itu ketemu beberapa teman ya, karena besok pembukaan bazarnya. Jadi kayak ada beberapa teman yang memang beliau itu membeli beberapa barang bros di Omah Mus. Biasanya beliau itu memang eksklusif belinya selalu di Omah Mus. Soalnya saya punya banyak batu ceko, saya nggak. Iya bener kakak, ayo yang punya batu ceko bisa dimanfaatkan di bikin bros ini. Jadi brosnya itu sebenarnya ada macam-macam, ada yang dililit-lilit, tapi khusus yang ini itu kayak bagus kalau dibikin 3 warna. Aku jadi inget salah satu negara yang kemarin. Aku takut guys kalau mau nyebutin sesuatu di TikTok tuh kayak tadi tuh aku bilang ini langsung kena pelanggaran kayak gitu. Padahal aku cuma nyebutin salah satu alat pembayaran ya. Gitu guys.
Aku bilang, aku cuma nyebutin itu aja langsung Anda menyebarkan ini, padahal kayak ya itu memang alat pembayaran kita kan. Kalau misalnya UMKM itu biasanya punya itu biar enak kayak gitu, biar kita tuh nggak susah nyari kembalian kayak gitu loh guys. Sekalinya langsung kena teguran. Sesensitif itu sama aku ini si TikTok. Iya, salam kenal kakak Diana dari Karawang. Aku Mus kakak dari Palangkaraya. Ini aku 3. Warnanya tuh boleh. Kalau satu warna kayak apa ya bagus aja. Cuman aku kemarin itu aku nyoba jadi kok kayak gitu banget ya kayak gitu. Jadi aku belum bikin lagi yang 3 warna itu. Nah ini ya caranya bikin, dimasukin dalam satu lubang. Yang ini juga sama, masukin lagi. Nih kalau udah kayak gini nih, biar dia semakin kuat, ini kita masukin di satu lubang lagi. Berapa ini namanya? Berseberangan memasukkannya biar enak. Jadi dia ada double di sini nih, ada double kawat nih 3 ya. Kalau tadi kan cuma 1, nah sekarang udah 3. Terus ini kita masukin sisa kawat ini, kita masukin dalam satu lubang. Nah kayak gini guys. Ini aku masukin lagi. Kalau udah, nih sisanya nih kan masih ada beberapa senti nih. Nah itu aku naikkan ke atas dan aku lingkari. Kenapa sih harus seperti itu? Jadi kayak dia itu menguatkan, karena siapa tahu pas pertama tadi aku narik memasukkan ke sini tuh enggak yang sekuat itu menariknya. Jadi kayak masih ada sisa-sisa kelonggaran gitu loh guys. Alhamdulillah yang terawih sudah pulang. Ini potong ya. Motongnya juga harus hati-hati. Siapa tahu nanti yang lainnya aku terpotong kan malah nggak berguna. Waalaikumsalam. Apa nih? Iya petirnya gede banget tapi cuman sebentar terus hilang. Terus sekarang nggak hujan loh mas. Hujannya kayak cuman lewat set kayak gitu. Petirnya katanya kalau di luar tuh kedengaran. Memang tadi udah kayak dung kayak gitu loh guys. Nah ini dimasukin dari bagian atas. Nih, kita posisikan kayak gini ya. Nih sama. Ini aku tekuk ke bagian belakang. Terus guys biasanya kalau bikin bros kayak gini nih ya kayak gini nih. Nasib si kulitnya itu kayak kasar ya. Tapi nggak masalah ya. Kalau saya bikin bros dagu di tahun 2010, sekarang udah jarang peminatnya. Sekarang malah main di kawat. Oh, berarti bikin bunga-bunga dan lain sebagainya gitu ya Kak ya dari kawat bulu. Kalau di Palangkaraya, bros dagu itu kayaknya masih tetap banyak peminatnya. Karena selalu maksudnya kayak ada selalu beli apalagi ini kan mau musim mau apa ini? Mau lebaran ya. Jadi kayak persiapan nih untuk lebaran kayak gitu. Cuman memang bentuknya itu nggak yang kayak gitu terus, nggak yang monoton itu terus pasti ada pembaharuan kayak gitu guys. Kalau di Palangkaraya. Nah ini udah mulai aku lilitkan ya menyerupai apa? Enggak, kenapa? Jatuh semua. Nah ini kita siapkan di atasnya ya. Udah melarang. Ya dibuka aja. Sorry guys. Ini aku tutup. Belum makan ini guys ceritanya. Mas mau makan apa? Nih.
Aku malah inget mie Aceh, tapi ada di kota itu guys. Tadi tuh aku nggak tahu, nggak kepikiran, pas sampai rumah kayaknya mie Aceh itu enak, kecut-kecut kayak gitu. Aku nggak masak ya guys, gimana mau masak. Tapi aku nanti pengen masak karena aku udah punya eh, daging, pengen masak sop buntut, sop iga, tapi belum tereksekusi padahal semuanya udah lengkap di kulkas. Mungkin nanti hari Sabtu, kalau hari Minggu aku masaknya. Ada ketan durian juga belum aku makan, wadai dari hari Senin belum habis nih. Thank you nih ya. Bentuk bawahnya tuh seperti ini, terus kita tutup. Nah kalau kita tutup tuh kayak gini. Nah ini ada yang jendol, ya udah kita tinggal iniin aja, mah kita tekan-tekan dan aman. Itu salah satu caraku biar tetap rapi. Ini ya, cantik kan? Oke, kita bikin lagi satu lagi. Mas minta tolong tuh Bang, aku mau sekalian unboxing paketanku. Ini ya, sambil teman-teman tak ajak unboxing apa sih yang datang hari ini. Ada 2 paketan, oh ada 3, 4, tapi yang 2 udah aku unboxing di kantor tadi. Karena penasaran aku gitu. Nah ini adalah datang dari mana ini? Dari Jawa Timur nih guys. Apa itu isinya? Ini tang nih guys, tang pemotong itu tang yang bisa digunain untuk apapun itu, untuk motong kuku, untuk buka-buka. Kadang kalau misalnya aku kan di depan rumah ada jambu kristal ya, kadang aku gunakan untuk panen jambu kristal. Pokoknya ayo, untuk apa aja asal belum patah itu aku gunakan. Nah, ini dari Jawa Timur, dari Pacitan. Kalau Pacitan itu terkenal sama apa? Nih ada 1, 2, wow banyak, 3, 4, kok banyak banget. Ada 5 guys, ada 5. Aku bukain satu-satu ya. Ini adalah salah satu bahan yang aku gunakan untuk membuat aksesoris. Jadi rencananya aku tuh kemarin kalau puasa aku mau live aja di rumah siang malam sambil jualan live kayak gitu ya rencananya gitu. Aku beli bahan-bahan, sekalinya dapat itu stand guys, jadi kayak ya udah. Nah ini aku beli batu, ini batu druzy ya. Nah ini guys, ini adalah yang aku gunakan biasanya untuk 2-in-1. Jadi bisa dijadiin sebagai liontin, bisa juga dijadiin sebagai bros. Tapi kalau yang dari batu kayak gini guys, aku tuh nggak bisa kalau misalnya disuruh untuk live, karena itu kan sistemnya kayak menjahit, kayak tusuk kayak gitu kan. Jadi kayak belum tahu nih angelnya nanti biar aku juga bisa bisa ngomong, bisa sambil menjahit. Nah ini batunya yang ukurannya sedikit besar-besar. Cantik yang ini guys. Ini kebetulan kemarin tuh ada promo, cuman aku lupa promonya itu berapa pas beli. Jadi kayak dapat harga yang enggak terlalu mahal. Halo Mbak, mau bikin apa nih? Halo Mbak, ini bikin ini bros mangkok, bros dagu mangkok. Nih yang aku bikin. Tapi aku mau unboxing dulu. Nih. Wow, ini ada surat cintanya guys. Ini yang bentuknya tetes ya. Nggak tahu kenapa aku tuh jatuh cinta sama bentuk-bentuk kayak gini. Dan ini udah ini ya. Ini nanti bisa aku gunakan banget untuk bros-bros lain. Aku mau lihat nih surat cintanya. Surat cintanya.
Ini Agathe ya ini. Terus dua love. Oh, love-nya ada di lainnya. 6. Ini cabut Oh, jasper nih, batu jasper. Yang tetes. Nah, nggak tahu lagi. Apa Cing? Kenapa kok kayak gitu? Nah, ini batu love-nya, guys. Aduh. Ya Allah, cantiknya. Astagfirullah. Ih, guys, ini cantik. Aku belum kepikiran mau bikin apa ya. Tapi kemarin tuh pas beli aku udah mau bikin kayak gini. Sekarang udah hilang itu. Karena semangat membuat yang lain dulu kayak gitu. Nih, terus yang terakhir ini. Dan memang kalau beli di Mbak ini nih biasanya di packinginnya satu-satu kayak gitu ya. Maksudnya sesuai sama ininya. Ini enggak ada lubangnya kakak. Jadi nanti sistemnya tuh namanya di apa ya? Aku lupa, di netting. Nanti kita memakai teknik netting untuk membuat ini. Jadi memakai kawat tembakau ukuran 1 dan 0,3. Aku netting, entah nanti ditambahin apa kayak gitu. Salah satu contohnya, sayang minta tolong dong ijo-ijo itu sayang. Ini aku ada salah satu contohnya yang udah aku bikin ya. Jadi kayak nanti mau bikin apa sih kayak gitu, itu bisa aku pamerkan ke teman-teman. Nggak ada minuman ya. Dililit pakai kawat yang gede tuh bagus. Iya kakak, dililitin pakai kawat itu aku teknik netting. Nggak ada minyak, gula. Oh, ntar kan aku ambil teman-teman. Mau aku pamerkan ke teman-teman seperti apa itu yang mau aku bikin. Jadi kadang yang kecil tuh aku bikinnya kayak gini kakak. Nih aku bikin yang seperti ini modelnya ini di netting ya. Jadi dia memakai bantuan kawat tembaga 0,3 dan 1. Terus kita lilit-lilitkan pakai yang seperti ini. Ini nanti untuk ukuran yang kecil nih, kecil kayak gini nih. Aku mau bikin yang seperti ini. Terus kalau yang besar, ini contohnya. Jadi sebenarnya nih ini ya yang seperti ini yang ukurannya kayak mata tuh. Aku dulunya tuh pengennya si batu itu aku pengen aku jadiin liontin kayak gitu loh. Cuman pas aku cari sekalinya taliku tuh nggak ada. Jadi ini nanti bisa dipakein liontin, bisa juga untuk bros. Kalau pas bikin pas dipakai bros ya. Jadi dia kayak gini bentuknya. Si gandel-gandelan ini nanti terletak di bawah. Nih. Tapi kalau dibikin liontin dia nanti terbalik kayak gini jadinya. Nih guys. Iya kakak, terima kasih banyak. Nah aku mau sebenarnya punya keinginan untuk live ketika bikin ini, cuman ini kan modalnya tarik ulur ya. Jadi kayak nanti aku sabar nggak nih pas aku bikin itu ya itu. Terus itu bisa jeplak enggak? Ya bisa aja jeplak, cuman ini udah kayaknya enggak ya. Aku udah lama pakai yang seperti ini tuh nggak ada yang maksudnya kayak yang aku pakai tuh belum ada yang jeplak kayak gitu loh guys. Jadi kayak ya udah ini aman aja. Ini juga ininya terikat. Iya ini tuh in one, jadi dia lebih awet dan aman kayak gitu. Ada lagi nih
karena sisa 3 aja. Kemarin tuh ada 10, alhamdulillah yang ininya tuh sisa 3 guys. Jadi kayak alhamdulillah ada laku kayak gitu loh. Kemarin tuh pas di bandara tuh ada yang langsung beli ini, berarti beli 7 biji ya. 7 biji katanya untuk oleh-oleh. Ada juga yang minta ininya tuh panjang pakai lilis lamiyang, cuman aku belum pernah membuat yang lilis lamiyang, karena lilis lamiyangnya tuh udah mahal banget di Palangkaraya. Harganya udah ratusan ribu ya, nggak hanya 100, itu biasanya lebih dari 100-an kayak gitu lilis lamiyangnya per bijinya. Nih lihat, ini yang aku bikin. Jadi 2 in 1 bisa dipakai untuk bros, bisa juga dipakai untuk liontin. Ayo lokasi ke sini kakak, ke Palangkaraya yuk. Nah sekarang aku mau buka paketan yang kedua. Ini paketan yang pertama ya. Paketan yang pertama ada beberapa, dalam satu paket itu ada beberapa kantongan. Alhamdulillah udah pada datang. Ini besok bisa bikin aku semedi berhari-hari. Ini aku taruh di sini dulu. Terus paketan yang kedua ini datangnya aku bukanya dari mana ini. Jadi kalau ini adalah, oh iya, alasan juga ya kenapa aku baru mau live bikin bros yang ini nih sekarang, karena kan aku tahu bros ini itu butuh tembaga itu yang banyak ya. Makanya kemarin aku tuh menanti bahan tembagaku tuh datang dulu, dan alhamdulillah ini datang. Jadi kayak udah itu udah datang, jadi kayak udah aku nanti bisa live bikin bros yang diminta sama temen yang lewat DM kayak gitu. Nah ini adalah barang lainnya yang aku beli. Ini ya, ada kawat tembaga, ada kawat tembaga. Wow. Jadi ini kawat tembaga berenamel, ukurannya 0,8 dan ini ukurannya 1 mm. Nih, ini 2 ukuran yang aku beli karena memang sebagian besar barangku tuh memakai kawat tembaga yang ukurannya ini. Dan ayo untuk selanjutnya bikin lagi sebelum nanti aku pamit gitu ya guys. Caranya kita siapkan dulu bahannya, yaitu 3 buah manik kristal ukuran 8 mm. Wow. Terus si ini ya. Ini peniti ukurannya 2 cm. Kita masukin dari lubang bawah, bagian bawah. Kita masukin, kita samakan ya panjangnya biar nanti enak. Nah udah kita tarik aja nih sampai mepet banget. Kalau udah kita masukin nih 1 manik kristal ke dalam. Kita masukin ya, terus kita kembali lagi ke lubang yang sama. Dia nggak bakalan buka karena ada penyangganya di atas. Mau urutan warnanya apa dulu terserah, karena cuma 3 ya. Nah nih masuk. Nih udah kayak gini nih guys. Kalau udah kayak gini biar semakin kuat, itu kita masukin silang ya, silang, terus silang. Nah kayak gini nih. Kalau udah tinggal kita masukin lagi dua-duanya dalam 1 lubang. Nah kayak gini nih. Kalau udah selesai kayak gini nih, kita tekan sampai ujung ya. Terus
Kita masukin dalam satu lubang lagi si 2 kawat ini. Sudah kita tata, terus kita arahkan ke atas, kita lilitkan di bawah. Ini sebenarnya fungsinya untuk biar dia itu kencang kayak gitu loh guys. Nah, ini udah kencang. Nah, ini aku potong ya. Potongannya jangan lupa dikumpulkan. Ini kan udah seperti ini nih. Ini udah lumayan ya. Oke, kalau udah seperti ini, dari atas nih, ini kan ada bagian kepala sama bagian bawah. Dari bagian bawah ini aku masukin sekitar 3 cm gitu ya. Terus yang ini aku iketin, aku balikin. Dan yang ini nih, aku kayak gini ini guys. Ini fungsinya biar kuat kayak gitu loh. Kawat tembaganya mengikat si si manik-maniknya ini. Terus aku buat mangkok. Ini kalau misalnya mengganggu bisa ditutup karena dia sangat tajam. Nih, udah dimangkokin aja. Kita naik pelan-pelan ke atas ya. Nah, ini udah selesai nih memangkokin yang sini nih. Terus udah deh guys. Nih, ini udah selesai. Nah, ini udah kencang ya. Ini nggak ada yang akan mengenai kulit karena memang nggak ada potongan kawat yang ada di bawah. Semuanya sudah tersembunyi rapi, jadi kayak aman aja kayak gitu guys. Nih, tinggal kalau misalnya ini kok nggak kayak mangkok ya udah kita rapiin. Udah nih. Walaupun yang ini nih kayak nggak mirip mangkok, tapi tetap bagus, cantik kayak itu loh guys. Terus ini udah aman nih, nggak uklak-aklik. Ini udah terikat, kencang banget. Terus dia itu ringan ya, nggak yang berat karena dari dari kristal. Kalau misalnya teman-teman nih mau diganti ke yang batu boleh aja, cuma nanti mungkin agak berat karena tipenya batu itu kan berat sedikit ya, nggak yang kayak kristal lebih enteng kayak gitu. Nih guys, jadi ini adalah hasil dari bikin kita malam ini. Untuk teman-teman yang udah gabung, terima kasih banyak banget. Salam kenal ya dari Omah Mus. Akun ini itu nanti akan sering berbagi tutorial secara live, sehingga teman-teman kalau misalnya nih mau pengen bikin ikutan boleh. Cuman memang jarang aku mau bikin apa kayak itu, jarang aku share. Itu kayak dadakan aja kayak gitu. Nah, nanti siapa tahu aku bisa nge-share ya. Nah, ini yang kemarin aku bikin langsung 1 kawat, ternyata dia itu kayak enggak ding, ini 2 kawat. Nih, ini yang 1 kawat, tapi kayak enggak serapi kalau yang pakai 2 kawat kayak itu. Terus ini kayak masih, walaupun ini kencang tapi kayak lebih mantep yang pakai barusan aku share kayak gitu loh guys. Yang ada 2 kawat. Nih. Ini bagian belakang rapi ya, nggak ada yang nyerodok-nyerodok, dan ini adalah penampakan bagian depan. Nah, untuk teman-teman yang udah follow aku, udah ngeliatin aku nih, udah berapa menit ya aku aku live kayak gitu, udah dari tadi ngikutin aku, terima kasih banyak. Salam kenal semuanya. Ini 59 menit guys, 59 menit. Terima kasih banyak semuanya. Salam kenal. Nanti ketemu lagi. Besok aku mau live ketika aku ada di tempat
bazar, mungkin sekitaran jam 2-an ya atau sapa, tapi nggak yang terus-terusan karena di sana sinyalnya naik turun jadi bisa kayak berhenti nanti lagi live lagi kayak gitu. Aku pengen pamer ke teman-teman sebenarnya ada apa aja sih di Omah Mus kayak gitu. Jadi bagi teman-teman yang penasaran bisa follow terus bisa ngikuti keseharian gitu. Oke, terima kasih banyak. Salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Dadah.